9 kali. Ya. Maka izin pagi ini kita bahas tentang saum. Ya. Ramadan, nanti ba'da Ramadan kita bahas tentang muamalah. Ayat tentang puasa ini turun pada tahun kedua Hijriah. Ya. Pada tahun berapa? 2 Hijriah. Pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Tanggal berapa? 10. Maka dari tahun kedua Hijriah ini, Nabi di bulan Ramadan, 1 bulan setelah turun ayat, beliau sudah mulai puasa Ramadan. Kata Imam An-Nawawi, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 9 sinin. Dan Nabi itu berkesempatan puasa di bulan Ramadan itu hanya 9 tahun. Ya. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Ya. Tahun ke-11-nya umurnya enggak sampai. Di bulan Rabiul Awal beliau sudah dipanggil duluan oleh Allah. Maka tahun ke-11 Hijriah itu kaum muslimin puasa itu sudah enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni alhamdulillah, maksudnya ya sudah lebih Bu ya. Bapak Ibu sudah berapa kali bulan Ramadan? Ya sudah puluhan kali Ustaz. Tapi walaupun Ramadan kita 1000 kali, tidak bisa melampaui 9 kali puasa Ramadan Nabi. Ya, tapi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, kita bahas sedikit tentang surah Al-Baqarah ayat ke-183 ya. Saya rasa ayat ini insyaallah Bapak Ibu sudah sangat maklum ya, sudah paham sudah, karena ayat ini suka diulang-ulang di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183. Nah, salah satu mukjizat Quran itu kita melihat bahwa pilihan narasi dan diksi yang Allah gunakan di setiap ayat, di 6.666 ayat ini, setiap pilihan katanya tuh akurat. Ya. Mungkin kalau kita bikin satu buku atau tulisan yang dikritisi oleh seseorang, gak butuh kita sampai di akhir halaman. Betul ya? Mungkin di halaman pertama seorang kritikus bahasa sudah menemukan kesalahan pada penulisan kita. Betul? Tapi Quran ini sampai kata terakhir yang diturunkan gak ada satupun kesalahan di dalamnya. Itu salah satu mukjizat dari Al-Quran. Maka kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin kalau artinya Bapak Ibu sudah hafal ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita garis bawahi satu kalimat yang ada di dalam ayat ini, kutiba. Kutiba ini kalau diartikan apa Bapak Ibu? Diwajibkan. Ya, artinya di dalam terjemahan, di dalam kitab-kitab tafsir, baik dari kitab tafsir yang klasik ya, seperti Imam At-Tabari
ya, Imam Ar-Razi, ataupun kitab tafsir modern. Ya, Syekh Wahbah Zuhaili di dalam Al-Munir, rata-rata semua orang, semua mufassir mengartikan kutiba itu apa? Furidah. Furidah itu artinya diwajibkan. Ya. Yang menarik adalah kutiba ini dalam bahasa Arab itu fi'il mabni majhul. Ya, atau dia itu kata pasif. Ya, kutiba itu pasif. Kalau fi'il ma'lumnya kataba. Ya, kalau kutiba itu kan artinya dituliskan. Tapi kemudian diartikan di dalam Al-Quran diwajibkan. Ya, kata-kata Imam At-Tabari, karena kewajiban puasa ini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, maka dia diartikan diwajibkan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, agar puasa kita ini kita lebih menghayati puasa kita, bahwa ternyata di dalam ayat ini banyak sekali hikmah. Mari kita lihat, kata Imam Ibnul Jauzi, bentuk pasif atau kutiba itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah yang sifatnya nanti kewajiban yang Allah wajibkan di dalam syariat yang kemudian Allah turunkan dalam Quran itu sifatnya memberatkan manusia. Cukup sulit untuk kemudian nanti kita menjalani kewajiban tersebut. Makanya pilihannya pasti kata-kata yang sifatnya pasif seperti kutiba. Contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 178. Di sini kita menemukan bahwa Allah itu menggunakan kalimat yang sama, kutiba. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ya. Menurut Bapak Ibu, qisas ini berat nggak? Berat. Ya. Beberapa bulan lalu tuh saya baca di Arab Saudi tuh ada pembunuhan, ya, sehingga akhirnya mereka menerapkan qisas. Otomatis yang terbunuh, keluarganya itu mendapatkan keadilan dengan cara yang membunuh dihukum. Kebetulan mereka berdua ini masih punya hubungan saudara, ya, kalau nggak salah sepupuan. Akhirnya keluarga yang membunuh ini datang sekeluarga minta maaf kepada keluarga yang terbunuh. Semua. Bahkan mereka tuh bawa hartanya agar kemudian bisa mendapatkan maaf dari yang terbunuh. Ternyata keluarganya nggak maafin. Betapa berat, ya, saat itu keluarga dari mayit ini, beratnya dia menolak, beratnya kemudian dia menuntut, berat. Makanya pilihan katanya adalah kutiba. Atau di dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, 180 kalau nggak salah nih, tentang wasiat. Ternyata dipakai kalimat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jika sudah terlihat tanda-tanda kematian pada diri kalian, maka kalau kalian meninggalkan harta, berwasiatlah kepada orang tua kalian, kerabat kalian dengan cara yang ma'ruf. Beratnya Bapak Ibu, berwasiat harta beratnya. Kenapa berat? Nyarinya juga berat. Nyarinya sulit. Betul?
Ya Ustadz, kita nyari harta ini nggak mudah. Sudah kumpul susah payah, diperintahkan untuk berwasiat. Betul? Ya karena manusia kita punya karakter yang sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita punya kecintaan kepada harta dengan kecintaan yang luar biasa. Jadi nggak mudah seseorang itu berwasiat dari harta yang sudah dia dikumpulkan. Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ataupun dalam perintah jihad itu juga sama. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum. Ya. Fisabilillah kata Allah. Diwajibkan atas kalian walaupun kalian itu sesuatu yang kalian benci. Ya. Dari sini kita temukan Masya Allah, ternyata puasa pun pakai redaksi yang sama, kutiba. Berarti memang puasa ini sesuatu yang dijalankannya itu berat. Puasa ini nggak ringan Bapak Ibu. Siapa yang bilang puasa ini ringan? Kalau kita cuman berbicara puasa itu kan pembatal puasa itu dua. Satu pembatal pahala ibadah, satu pembatal pahala puasa. Dari dua hal ini kalau ditanya apa pembatal ibadah puasa? Makan, minum, hubungan suami istri. Ya. Mudah dihindari? Gampang kita jauhi? Gampang. Cuman kalau nggak makan, nggak minum dari habis subuh sampai maghrib, mudah Bapak Ibu. Anak kecil umur 10 tahun pun bisa melakukan itu. Ya. Namun yang paling berat dari puasa ini justru terletak pada pembatal pahala puasa. Ya. Gak bohong, ya. Gak berdusta, ya. Gak gibah, ya. Gak mencaci maki orang lain, ya. Harus tetap sabar, ya. Makanya kenapa orang sakit diberikan dispensasi, dia boleh tidak berpuasa. Kenapa orang yang musafir dikasih keringanan? Karena musafir sakit itu butuh kesabaran. Sehingga kalau dia menjalankan puasa, bayangkan sakitnya saja dia sudah harus menahan kesabaran. Musafir saja dia sudah harus nahan kesabaran. Makanya puasa itu yang paling sulit justru bukan pada pembatal ibadah tapi pada pembatal pahala. Betul? Jangan sampai kita itu jadi seperti orang yang secara ibadah, secara fikih, rukun dan syarat terpenuhi, tapi kita nggak dapat pahala. Contoh, orang yang minum khamar, man syaribal khamar, dia terhalang salatnya itu nggak diterima 40 hari. Betul ya? Walaupun dia salat, wudunya sempurna, rukun salatnya dia penuhi, dia khusyuk dalam salatnya, tapi pahalanya nggak dapat. Tapi salatnya tetap wajib. Jadi dalam Islam ini ada keadaan di mana ibadahnya sah, tapi nggak dapat pahala. Sama seperti orang haji, ya. Hijjul bait pakai harta haram, nafkahnya khabithah, ya. Dia pakai onta ke Arafah, habis wukuf dia pakai onta naik ke Muzdalifah, habis mabit dia pakai ontanya ke Mina, habis itu dia melontar, habis itu dia tawaf ifadah, habis itu dia sa'i, habis itu dia tahallul. Rukun terpenuhi semua? Terpenuhi. Ya. Sunnah haji terpenuhi semua? Terpenuhi. Wajib haji terpenuhi semua? Terpenuhi.
Jadi dia baik rukun, syarat, semuanya dia penuhi, sunnah semua dia penuhi. Tapi karena hartanya haram, kata ulama, yang dapat pahala bukan dia tapi ontanya. Hajinya sah, sah. Tapi dia nggak dapat pahala dari hajinya. Begitupun ketika kita puasa. Sulit kalau kemudian kita itu tidak memperhatikan ini dengan baik. Tahan lapar, tahan haus. Bahkan dia bilang, hari ini anak puasanya sampai jam 7 malam, lewat maghrib. Tapi sepanjang hari ngomongin orang. Jadi abis subuh nih kan kita nih argonya lagi jalan nih. Argo pahalanya lagi jalan. Ya. Tapi argonya berhenti tiba-tiba gara-gara kita ngomong dusta. Ya. Makanya Nabi wanti-wanti benar tuh. Ya. Man lam yada qaula zur. Orang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta saat dia berpuasa, maka puasanya sia-sia. Ya. Mungkin puasa kita sah, tapi pahalanya nggak dapat. Ya. Sama kayak bapak ibu kerja sebulan, masuk dari jam 6 pagi udah masuk. Ya. Pulang jam 5 sore, setiap hari, tapi nggak dapat gaji. Nah, itulah yang kemudian kita takutkan, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ulangi lagi, kutiba itu kalimat pasif. Akan digunakan ketika perintah Allah itu melahirkan sesuatu yang menjalaninya itu cukup berat, cukup sulit. Ya, makanya pilihannya adalah kutiba, kalimat pasif. Kutiba dituliskan, di mana yang mewajibkan tidak ditulis. Allah enggak menampilkan asmanya di sini. Masya Allah. Dikatakan bahwa ini sebagai bentuk pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan Allah menggunakan fi'il ma'lum? Tadi kan majhul. Pada perintah puasa kutiba. Kutiba ini kan kata aktifnya itu kan kataba, ya. Kutiba dituliskan. Kalau kataba itu menulis, ya. Itu di dalam Al-An'am ayat 54. Itu tuh digunakan kalimat aktif kataba. Ya. Makanya saya katakan Bapak Ibu, Al-Quran itu dari huruf pertama sampai terakhir itu sempurna. Karena setiap pilihan katanya itu penuh syarat hikmah dan makna. Ya, kita lihat. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Oh Masya Allah. Indah sekali. Jika orang yang beriman kepada ayat kami datang kepada kalian, katakan salamun alaikum kataba rabbukum. Ya, Masya Allah. Allah itu telah menetapkan atas dirinya. Jadi Allah tuh mewajibkan atas diri Allah rahmat. Masya Allah. Jadi kalau kewajiban bagi Allah yang dipilih adalah kalimat aktif, langsung dimaklumkan. Allah yang kemudian mewajibkan atas dirinya rahmah, kasih sayang. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Ya. Satu pilihan kata yang kemudian substansinya tuh sangat luar biasa indah di dalam Al-Quran. Kutiba melahirkan sesuatu yang berat, ya, bagi, tapi kalau kataba melahirkan rahmah. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan puasa sebagaimana umat-umat sebelum kita itu
juga sudah diberi kewajiban yang sama. Jadi puasa itu sudah ada sejak zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sejak zaman Nabi Nuh, puasa itu pertama kali diwajibkan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Cuman memang nanti puasa mereka ini beda sama kita. Ya, tapi alhamdulillah kita terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena puasa yang paling berat itu puasa zaman dulu atau puasa zaman sekarang? Zaman dulu ya. Puasa Nabi Daud. Ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang Allah cintai puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Tapi itu diwajibkan seumur hidup. Buya umur berapa sekarang Buya? 82. Ini andai Buya ini lahir di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud 82. Terus Buya mulai puasa semenjak Buya baligh. Buya baligh umur 12 tahun. Buya mulai puasa umur 12 tahun. Umur Buya 82. Berarti Buya tuh puasa itu 70 tahun dibagi 2, 35 tahun Buya puasa. Karena mereka puasanya sehari puasa, sehari buka. Dan seumur hidup Buya, wajib. Wajib itu. Ya. Kira-kira sulit nggak kalau kita tuh diwajibkan puasanya sehari puasa, sehari berbuka? Berat. Wajib soalnya ini. Kalau wajib ini kan pilihannya ini tinggal dapat dosa, lakukan dapat pahala. Jadi kemudian ditinggal dapat dosa. Lebih mudah mana Bapak Ibu? Yang setahun 30 hari saja atau yang setahun 182 hari? Alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan Islam. Menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau puasanya Maryam. Puasa Maryam itu bukan hanya tahan lapar, tahan haus. Tahan bicara. Iya, bicara batal. Ya, dalam surat Maryam itu kan disebutkan ya falan ukallimal yauman insiyah. Hari ini saya itu tidak akan berbicara dengan seorang pun manusia. Selain tahan lapar, tahan haus, juga tahan ngomong. Ini ibu-ibu kalau nggak ngomong dari subuh tadi, berat nggak? Kagak ngomong batal. Kalau ngomong batal, bapak-bapaknya yang bahagia, alhamdulillah. Ya kan? Diajakin ke mall kagak bisa belanja dia. Tapi kata dia kan bisa nunjuk Ustaz. Ya. Makanya Ibunda Maryam itu kan waktu ditanya sama orang lain, ini anaknya siapa? Nabi Isa ya. Maryam nggak ngomong kan, nunjuk. Nanti Nabi Isa yang berbicara karena beliau hari itu lagi puasa. Masya Allah, ini kalau puasa ngomong nih, kita nih udah batal semua ini. Berat nggak? Berat. Ya. Makanya kita nih Masya Allah, kita tuh dipenuhi dengan kemudahan di dalam ibadah. Ya. Rukhsahnya banyak sekali. Insya Allah, alhamdulillah ya, hujan pada pagi hari ini. Hujan di pagi hari di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Hujan di luar Ramadan makbul, apalagi di bulan Ramadan ba'da subuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Allah kasih kemuliaan, kemudahan, keberkahan dalam hidup kita semua.
Ini doa orang-orang yang lagi puasa ini ya. Habis sholatnya berjamaah, habis itu baca Quran. Kalau baca Quran habis sholat kan berarti dalam keadaan wudu kan? Dalam keadaan wudu tuh dilipat gandakan 25. Dalam satu riwayat dikatakan ya. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal. Jadi puasa kita ini terasa lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Ya karena Allah tuh menginginkan kemudahan bagi kita. Allah enggak ingin kita itu susah. Tidak ingin kita itu sulit. Rukhsah, ya, rukhsah itu keringanan, kemudahan. Walaupun memang rukhsah di dalam Islam itu bukan hanya dalam puasa. Di hal yang lain juga banyak, ya. Tapi kita tidak bahas secara spesifik. Contohnya apa Bapak Ibu? Kita lebih sedikit dibandingkan kaumnya Nabi Daud. Kita hanya 30 hari. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, kita 30 hari tapi banyak juga yang kagak puasa. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Ada kadang 29 Bu ya. Contoh kemarin saya masih hari pertama. Hari pertama, waduh, udah banyak yang ngopi di pinggir jalan. Nah ngeliatin lagi parkir nunggu waktu zuhur, ada tukang duku. Lagi asik ngerokok di pinggir jalan ya. Dalam hati ini tukang duku muslim apa bukan ini? Kan sesama muslim kita harus saling mencari uzur ya. Dia musafir nggak mungkin, dia jualan di situ. Yang boleh tidak puasa siapa saja? Orang sakit. Kalau orang sakit dia bisa berdiri, bisa duduk. Orang gila, maka orang gila jualan. Ibu menyusui, dia kumisan. Gak mungkin dia menyusui. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita itu kan punya itu sahur. Syariat sahur ini cuma ada di umat Islam doang. Sahur ini kan kita diberikan anjuran sahur agar kemudian sahur ini memberi kekuatan kepada kita. Ya, ista'inu bit ta'ami sahri. Ya, mintalah bantuan, maksudnya kasih kekuatan dengan menyantap sahur. Bapak Ibu sahur tadi? Sahur? Alhamdulillah. Ya. Pernah nggak puasa nggak sahur? Kuat nggak puasa nggak sahur? Alhamdulillah. Ya. Tapi sebisa mungkin sahur, ambil berkahnya. Walaupun cuman hanya seteguk, ambil. Karena itu keutamaannya luar biasa. Ya. Ada siang-siang Ustadz Afwan lemas, kenapa? Semalam sahurnya dikit. Semalam sahurnya kelewatan katanya. Masya Allah. Ya. Di syariat umat yang lain itu puasanya nggak ada sahurnya. Ya. Masya Allah, makanya kita nih dikasih kemudahan demi kemudahan yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dulu itu mereka puasanya tuh sampai malam Bapak Ibu. Sampai apa? Malam. Jadi zaman dulu orang kalau puasa, terus kalau sudah waktu berbuka dia ketiduran, dia nggak boleh berbuka, dia harus lanjut. Itu puasa zaman dulu. Makanya dulu ada sahabat Qais bin Abu Sirman ya, bin Abu Sirma. Dia kerja seharian. Kerja seharian, ini namanya orang kerja di ladang puasa. Ya. Lemas nggak? Lemas, yang kena AC aja lemas, apalagi yang kena matahari. Sudah mau waktu berbuka, dia tunggu istrinya masak
makanan. Ya. Lagi masak buat berbuka, saking capek dia ketiduran. Istrinya datang bawa makanan, ngelihat suaminya ketiduran, istrinya bilang, "Nah, kamu nggak boleh berbuka, harus lanjut puasa sampai besok karena udah tidur." Ya, besok datanglah dia di hadapan aku, wajahnya masya Allah, iya nggak puasa dari kemarin, malam kagak buka, lanjut sampai pagi, sampai siang, lemasnya, lemas Bapak Ibu. Sampai kemudian ditanya kepada Rasul sampai turunlah ayat. Nah, itu tuh asbabun nuzul yang kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Nah, ini kita tuh makan dan minum ketika sudah terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada batasan. Ya. Kenapa mereka kayak gitu? Karena orang dulu seperti itu. Tapi dalam Islam dikasih kemudahan ya. Dikasih kemudahan. Tapi di mana itu yang puasanya tuh 16 jam apa? Yang antara waktu maghrib dan waktu imsak itu cuma 4 jam. Jadi begitu maghrib, isya, langsung tarawih, langsung sahur, langsung subuh. Karena malamnya lebih panjang. Itu di siangnya lebih panjang. Itu di daerah di Eropa sana ya, Masya Allah. Begitupun dulu mereka menyangka malam tuh nggak boleh campur hubungan suami istri. Iya, zaman dulu. Ya. Umar pernah kemudian menyangka dia melanggar larangan karena dia mendatangi istrinya malam hari. Tapi kemudian di dalam Islam ya kita malam hari seseorang boleh campur suami istri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini cukup sulit karena yang dijaga itu bukan hanya lapar dan haus. Makanya perintahnya itu kutiba. Ya. Dan ada satu perkara di dalam sholat yang saya doakan mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan ini. Ikhlas. Ikhlas di dalam ibadah. Ikhlas ini ilmu yang Masya Allah Bapak Ibu, berat memang. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku itu berjuang untuk memperbaiki sesuatu yang berat selain aku memperbaiki niatku. Jadi niatnya itu setiap hari diperbaiki. Kenapa? Karena niat itu selalu berubah-ubah. Ya, Bapak Ibu pernah nggak hari ini ikhlas, besok kurang ikhlas? Pernah? Hari ini maafin, besok marah lagi. Pernah? Ya, hari ini dia jengkel benar sama suaminya, marah, ngambek. Habis itu maafin. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah maafin suami saya. Besok ketemu Ustadz, kok mulai jengkel lagi gitu ya. Namanya niat itu berubah-ubah. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang bikin kita tuh jadi ikhlas. Karena dia nggak kelihatan. Hatta orang terdekat nggak kelihatan. Nggak ketahuan. Ya. Siapa yang tahu ibu-ibu sama suaminya ngaku puasa? Kan nggak kelihatan. Dulu pernah Pak, tahun 2000 kalau nggak salah ya, 23 tahun lalu. Ya. Waktu itu tempat makannya itu hanya tutup setengah, kakinya kelihatan. Pakai horden. Saya lagi parkir mobil, parkir di depan fast food itu, kita nggak bilang mereknya, cuman kakinya kelihatan. Kebetulan ada dulu tuh
apa ya, sepupu lah. Ini sepatu ini kayaknya anak kenal ini. Warna-warnanya, kelihatan warna-warnanya Bu ya. Namanya dulu anak muda kan ada sepatu zaman dulu itu, apa nama sepatunya itu? Kayak sepatu Kasogi begitu, masih ingat apa? Masih ingat ya? Warnanya tuh kan ada merah, biru. Ini sepatu nih warnanya nih sering di rumah ini. Kan kelihatan kakinya ya. Iseng-iseng akhirnya masuk, benar. Tiga-tiganya lagi makan ya. Kalau pulang ke rumah kagak ketahuan. Ya tapi anak nggak bilang ke rumah, mereka bertiga makan, udah biarin aja. Tapi tampangnya di rumah kayak orang puasa. Dilemas-lemasin. Kenapa? Karena orang puasa itu nggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Nggak ada yang tahu. Sholat kelihatan. Ditanya, Buya sholat? Sholat, tadi kelihatan. Pak Haji Tri haji. Waktu itu walimatus safar, pada datang orang, kelihatan. Ya. Bayar zakat, bayarnya di Al-Hidayah waktu itu. Kelihatan, catatannya ada. Tapi puasa kelihatannya? Kagak. Nggak kelihatan Pak. Makanya ibadah yang cukup berat, yang kemudian karena dia ini hanya berhubungan dengan Allah, nggak ada yang ngelihat, yaitulah yang kita kenal dengan ibadah puasa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ini berhadapan dengan penilaian ya. Kadang-kadang ada orang mengharap penilaian Allah, kadang-kadang ada orang mengharapkan penilaian manusia. Makanya ibadah itu ada dua. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, salat, puasa ya, umroh, haji, baca Quran. Tapi ada ibadah yang berhubungan dengan manusia. Ya. Nah, itu yang kita bahas setiap hari Sabtu, minggu ketiga, muamalah. Ya. Nah, kalau ikhlas dalam ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah ini, insya Allah kita selalu berusaha. Ya. Namun kita kadang lalai dengan ibadah yang berkaitan dengan muamalah. Ya. Kadang-kadang kita bantu tetangga, kita bangga, ya. Bahkan kasih nafkah kepada istri banyak, kita juga bangga. Nah ini yang bahayanya tuh, ya, ikhlas dan tidak ikhlasnya itu. Makanya di dalam ibadah itu ya kita harus melupakan segala penilaian manusia. Puasa adalah bagaimana kita mencari ridha Allah. Ya, yang nilai puasa kita itu baik atau buruk itu cuma Allah. Maka di puasa ini kita melupakan semua penilaian manusia. Yang kita harapkan hanya penilaian Allah. Ya. Meskipun satu dunia memuji Anda jelek Bapak Ibu sekalian, ya, itu tidak ada manfaatnya ketika Allah kemudian menilai kita orang yang baik. Ketika satu dunia memuji kita orang yang baik, itu nggak ada manfaatnya kalau di mata Allah kita ini jelek. Makanya saat puasa kita berusaha memperbaiki agar kemudian kita itu baik di mata Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tuh kalau bisa sembunyikan amalan. Amalannya kita sembunyikan. Puasa tuh kan tersembunyi, nggak ada yang tahu. Kita latihan menyembunyikan amal kita. Saya nggak tahu puasa siapa yang lebih baik. Ya kan? Nggak ada yang bisa menilai. Hanya Allah yang bisa menilai. Maka Nabi SAW mengatakan, Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amal salih falyamal. Barang siapa di antara kalian mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi maka lakukan. Lakukan Bapak Ibu. Kalau bisa menyembunyikan amalan maka lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka dulu tuh dikatakan, ya, kanu yastahibbuna an yakuna lirajul khabi'atun min amal. Dulu tuh
Orang-orang dulu tuh suka jika ada seseorang punya amal soleh yang tersembunyi. La ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha. Sampai istrinya sendiri kagak tahu. Subhanallah. Istrinya bukan simpanan loh Ibu ya. Sampai istrinya sendiri nggak tahu kalau dia punya amal soleh. Bisa dibayangkan? Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia sengaja bangun malam bawa gandum kasih ke rumah-rumah. Ya. Yang dia lakukan itu ini bayangkan, enggak diketahui sama sang penerima. Yang terima saja enggak tahu yang kasih siapa, apalagi orang lain. Kenapa? Karena menjaga keikhlasan. Ya. Dulu Bapak Ibu sekalian, ini zaman dulu, waktu perang tuh mereka tutup muka. Kenapa? Biar orang lain kagak tahu itu siapa. Subhanallah. Dulu tuh ngaji sampai ada yang saking dia dengar Quran tuh sampai nangis. Ya. Saat itu tuh mereka bilang, alham syadid. Demam flu itu berat memang. Padahal dia nangis karena dengar ayat Allah. Gak mau orang lain tahu dia nangis karena dengar ayat Allah. Dia nangis, dia bilang apa? Lagi flu. Masya Allah. Saking menyembunyikan amal ibadah. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Imam Hasanul Basri mengatakan, in kana ar-rajul laqad jama'al Qur'an wa ma yash'uru jarahu. Masya Allah. Ada orang tuh hafal Quran, tetangganya kagak tahu. Masya Allah. Tetangganya enggak tahu. Wa in kana ar-rajul laqad faqihal fiqh katsir wa ma yash'uru bihin nas. Ada orang dia faqih terhadap fikih, dia tahu ilmu fikih, namun orang-orang enggak tahu. Masya Allah. Wa in kana ar-rajul la yusalli salata tawila fi baitihi wa 'idahu zawwaj. Masya Allah. Kita artikan saja. Ada orang sholat dengan sholat yang panjang di rumahnya, ya. Di rumahnya ada tamu, tamunya enggak tahu. Masya Allah. Tamunya enggak tahu. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Ini luar biasa. Zaman sekarang ini zaman medsos ya. Masya Allah. Ketika semuanya ingin ditampakkan. Zaman dulu tuh mereka susah payah nyembunyiin amalan. Maka orang-orang dulu terlihat tawadhu banget. Ya. Pagi hari tuh misalnya dia kelihatan capek, ngantuk. Ya. Tapi dia nggak pernah bilang ana ngantuk karena semalam ana sholat malam, enggak. Karena dia menyembunyikan amalan. Maka disinilah kita di puasa tuh kita melatih diri untuk kemudian kita tuh menjadikan amalan yang tersembunyi yang tidak terlihat ini menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang tuh nggak bisa menjadikan dirinya terkenal dengan puasa. Kalau dia baca Quran, dirinya terkenal sangat mungkin. Suaranya bagus, tilawahnya bagus. Tapi puasa, siapa yang bisa menyombongkan diri dengan puasanya, saya tanya? Gak bisa. Orang gak bisa menjadikan dirinya terkenal dengan puasanya. Kenapa? Karena gak bisa dilihat. Makanya tuh memang kita tuh ikhlas, gak bisa sombong. Masya Allah. Jadi memang kita tuh punya kiai ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama yang menjauhkan dirinya. Mereka tuh nggak pengen jadi terkenal, nggak pengen jadi orang yang dikenal, ya. Karena memang ikhlas tuh luar biasa. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal. Itu sampai saya ingat ada satu makalahnya Imam Syafi'i. Beliau itu pernah bilang wadidtu annal khalqa yata'allamuna hadzal ilm
la yunsabu ilayya minhu syai'. Aku berharap orang itu belajar dari ilmuku ini, tapi mereka tidak perlu mengaitkannya denganku. Allah. Aku berharap orang belajar ilmuku, tapi mereka tidak perlu mengaitkannya denganku. Subhanallah, indah sekali ini. Ya mungkin zaman sekarang kan ada hak cipta misalnya, ya. Wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau Imam Syafi'i, monggo siapapun perbanyak. Kalau bisa jangan dikaitkan dengan diriku. Waduh, indah sekali. Jadi nggak pengen diketahui dari orang yang kemudian mengambil ilmu darinya. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, makanya saya doakan ya Allah mudah-mudahan kita jadi ikhlas semuanya. Karena ibadah tuh dia jadi besar karena keikhlasan. Ibadah kecil jadi besar karena ikhlas. Ibadah besar jadi kecil karena tidak ikhlas. Maka bahaya kita nih amalannya banyak atau sedikit. Imam Syafi'i bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Imam Syafi'i. Ya. Kita berapa kali? Tat sekali aja susah payah tat. Apalagi 60 kali kata Imam Syafi'i. Ya. Bahkan kalau sudah mau masuk Asyrul Awakhir itu 3 hari 1 kali khatam. Kita amalannya sedikit. Maka sedikit ini kalau enggak ikhlas selesai kita. Ya. Kalau amalan kita banyak, ada ketidakikhlasan sedikit, masih ada sisa. Ini udah sedikit kagak ikhlas, selesai udah enggak ada ampasnya udah. Makanya kita ini jadi ikhlas karena kita tahu amalan kita sedikit. Kalau enggak ikhlas maka kita merugi. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang ikhlas Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita sadarlah ya. Puasa ini bikin kita tahu kekurangan-kekurangan kita pasti. Ya, saatnya kita mengetahui kita tuh ikhlas atau enggak, kita itu punya kekurangan atau tidak, itu di puasa. Ya, karena puasa itu saat seseorang mengenali dirinya. Ya, ketika kita tuh kayak tergoda untuk marah, nah di sini oh ternyata saya punya kekurangan cepat marah, tahan. Rasa-rasanya tuh pengen ngomongin orang, oh ini ternyata satu kecenderungan dalam diri saya yang harus saya tahan di bulan Ramadan. Cara kita mengenali diri itu di bulan Ramadan. Karena syaitan itu diikat ya. Dia nggak bisa leluasa menggoda. Jadi kalau ada kecenderungan buruk yang muncul, nah itulah sifat asli seseorang. Jangan lahin syaitan lagi, karena ini udah kata syaitan aneh, udah diikat ini. Jadi kalau ada keburukan yang muncul, nah itulah sifat asli kita. Karena Nabi sudah bilang setannya udah diikat. Kalau masih bermaksiat juga, itu berarti karakter udah itu. Ini kalau kata setan tuh fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin aneh kata setan. Salahin diri sendiri. Makanya Ramadan ini cara kita mengenali karakter tabiat kita. Ya, jasad dilaparkan, yang dibahagiakan tuh jiwa kita. Ya, jangan jasad dilaparkan, jiwanya disiksa. Kan jiwa ini tersiksa kalau kita isi dengan hal-hal yang memberatkan. Marah, ngomongin orang, mencerca orang lain, itu kan menyiksa itu. Ya, makanya puasa ini adalah cara Allah agar kita itu bisa mengenali siapa diri kita sebenarnya. Ya. Sudah hari kelima, Bapak Ibu sudah tahu siapa dirinya sesungguhnya? Insya Allah orang-orang baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kagak ini ya nggak mungkin bisa hadir di sini. Karena Nabi bilang, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah inginkan kebaikan bagi diri seseorang, maka Allah hadirkan kita untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin.
Bukan berarti yang kagak hadir kagak baik, baik juga semuanya. Kita husnuzan. Maka Bapak Ibu, penting ya. Kadang-kadang dalam hidup tuh kita perlu berhenti sejenak untuk ngecek kita ini ikhlas atau tidak. Sama kayak kita tuh kalau sakit, kalau kagak dicek ke dokter nggak ketahuan. Nah, demikian hati kita ini kalau nggak dicek kita kagak tahu ada penyakit nggak di dalamnya. Kira-kira seperti itu ya. Maka kadang-kadang kita tuh butuh ngecek lagi kira-kira kita ini ikhlas atau tidak. Maka mari kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Allahumma hdi qalbi. Ya Allah, kasih hidayah kepada hati kita sehingga kemudian kita bisa ikhlas di dalam ibadah kita kepada Allah ya. Latih al-hassasiyah ijtimaiyah, latih sensitivitas sosial kita itu di bulan Ramadan ya. Dulu di luar Ramadan kita lebih individu, nah sekarang di Ramadan kita lebih melatih lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sampai di akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin ya. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang enggak dikasih kesempatan bisa masuk ke bulan ini ya. Banyak yang kemudian terhalang dari ibadah di bulan ini ya. Hari ini kita alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Sehat nih mahal Bapak Ibu, mahal ya. Makanya dibilang, ada pepatah Arab bilang, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha walam yarahu illal marda. Sehat itu mahkota di atas kepala orang yang sehat, yang bisa lihat tuh cuman orang sakit. Cuman orang sakit. Ayo Masya Allah. Saya keluar rumah sakit, yang pertama jenguk tuh jamaah al-hidayah. Ya, jadi ingat jamaah pelayanan doa. Subhanallah. Saya belum bergabung Pak Kiai sampai sekarang ya. Subhanallah. Saya kira itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kita bahas seputar puasa. Ya. Saya ulangi lagi, kutiba. Kutiba itu fi'il mabni majhul. Kalimatnya pasif. Itu pasti perintahnya melahirkan hal-hal yang jika dijalankan itu pasti ada kesulitan di dalamnya ya. Puasa diperintahkan dengan kalimat ini, berarti puasa itu memang sesuatu yang cukup luar biasa sulit, tidak semudah tahan lapar, tahan haus, tapi lebih dari itu ya. Tahan pendengaran, penglihatan, lisan, semuanya kita tahan ya. Allah menggunakan fi'il ma'lum ketika perintah Allah mewajibkan diri Allah di dalam sesuatu yang melahirkan rahmah. Ya, rahmah itu apa Bapak Ibu? Kasih sayang ya. Jadi sebenarnya di Ramadan ini kita melatih kasih sayang kita suburkan lagi, kita hidupkan lagi. Karena sebenarnya Allah itu sudah menitipkan rahmah ke dalam diri kita. Inna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata rahmatan yawma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan 100 rahmat. Fa ahbata rahmatan minha ilal ardh. Yang diturunkan di dunia itu cuma 1. Cuman berapa? 1. Karena 1 inilah kita bisa kumpul hari ini. Seorang ibu bisa menyusui anaknya. Seorang ayah bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Karena 1/100 inilah seekor harimau tidak memakan anaknya sendiri. Betul? Padahal kita tahu harimau itu hewan buas. Gak punya akal, gak punya pikiran. Apa yang hidup dimakan semua. Tapi dia tahu yang mana anaknya. Betul? Tapi zaman sekarang waliyadzubillah, tadi pagi, baru tadi subuh saya baca, seorang ayah memperkosa anaknya sendiri. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini berarti hilang rahmah dari dalam dirinya, dia celaka.
Orang tuh kalau yang dicabut rahmat celaka, kata Nabi, syaghi. Yang lain kalau dicabut masih selamat. Kalau yang rahmah dicabut celaka. Celaka Bapak Ibu. Makanya dulu saya pernah sampaikan di sini dua keadaan. Satu, pelacur. Lihat anjing, ambil air, kasih minum anjing yang kehausan. Kata Nabi, masuk surga. Satu wanita Bani Israel, sa'ima, qa'ima, ahli puasa, ahli salat, lakin hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Kucingnya diikat 3 hari 3 malam, tidak dikasih makan, mati lapar kucingnya. Yang satu ahli maksiat, tapi masih punya kasih sayang. Sehingga dengan kasih sayangnya dia dapat kesempatan hidayah. Dia jadi wanita yang salehah, dia taubat, mati masuk surga, kata Nabi. Yang satu lagi ahli ibadah tapi enggak punya kasih sayang. Akhirnya ibadahnya enggak menyelamatkan dia di sisi Allah. Tapi ingat, memahami hadis wanita pelacur ini jangan kontekstual. Oh Ustaz, tiap hari kasih minum anjing masuk surga, ya juga. Makanya kita nih puasa nih menghidupkan rahmah. Kenapa? Kalau dia hilang habis kita. Ya. Mudah-mudahan Allah hidupkan rahmat di dalam diri kita. Ya. Allah itu mewajibkan dirinya rahmat bagi hamba-hambanya. Maka kita tuh harus paham, Allah itu maha rahmah. Ya. Rahmat Allah tuh wasi'at kulla syai', itu meliputi segala sesuatu. Kita pun harus sama. Ya, tebarkan rahmat kepada orang lain, kasih sayang. Ya, mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang memiliki sifat rahmah ini. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang penuh rahmah. Ya, Nabi mengatakan, aku tidak diutus kecuali kemudian sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita umatnya juga harus seperti itu. Ya, puasa ini melatih rahmah agar kemudian yang tadinya sudah mau meredup dia jadi hidup lagi. Ya, seperti itu. Saya kira hari ini kita bahas sedikit tentang Al-Baqarah tadi 183. Ya. Hikmahnya luar biasa banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kebetulan puasa kita nih dikasih hujan. Hujan ini rahmat. Ya. Puasanya jadi lebih nikmat mana? Puasa musim panas atau musim hujan? Musim hujan. Kalau kata Imam Syaukani, Ramadan itu syiddati ramda, panas. Karena nanti dia membakar dosa manusia. Semakin panas semakin diuji. Jadi enak panas atau dingin? Ya, dua-duanya lah, anget-anget sedikit lah. Begitu. Memang beda tantangannya. Di Mesir itu kalau puasa musim dingin nggak kerasa ibu-ibu. Itu mau puasa sampai jam berapa pun nggak kerasa. Kenapa? Dingin. Nggak lapar bu ya. Tapi saking dinginnya bawaannya tuh tarik selimut. Iya. Ngantuk. Orang tuh kalau musim dingin itu yang ada tuh di balik selimut itu. Baca Quran pun bisa di dalam selimut. Ya. Tapi kalau musim panas, wallah, itu maghrib jam 8 Bapak Ibu. Itu keluar aja, kalau nggak benar-benar darurat nggak keluar. Ya. Jadi segala sesuatu tuh berdasarkan semakin tinggi ujian semakin besar pahala. Ya. Makanya mudah-mudahan ya kita jangan dingin jadi terlena. Karena dingin, hujan, ini kalau kita ngaji di masjid lebih banyak ketika nggak hujan apa hujan? Nggak hujan. Nah, Masya Allah, antum hujan masih hadir, oh itu luar biasa. Tantangannya berat. Apalagi hujan di waktu subuh. Tarik selimut itu. Pilih mana, di balik selimut atau hadir? Ya, walaupun kan hujan sudah dapat uzur itu, ya, uzur syar'i itu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan.
Amin ya rabbal alamin. Saya kira karena nggak bahas fikih muamalah nggak ada pertanyaan ya. Oh ada ya. Oh masya Allah, silakan.